Daya saing beras nasional berada pada level mengkhawatirkan. Harga jual beras lokal ternyata lebih mahal dibandingkan negara di ASEAN. Alasannya, produktivitas produk beras nasional masih rendah. Meski mahal, kualitas beras lokal malah kalah dari produk negara tetangga. Lalu bagaimana nasib petani dan pedagang beras nasional di era masyarakat ekonomi ASEAN yang sebentar lagi bergulir? Kita simak perbincangannya bersama Sutarto Alimuso, Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras atau Perpadi. Selamat malam Pak Sutarto, terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV. Ini harga beras Indonesia paling mahal se-ASEAN, yang mengungkapkan adalah Dirut Pengadaan Bulog. Anda menemukan hal yang sama? Ya, sebenarnya pernah harga beras kita ini justru lebih murah daripada harga beras di negara produsen lainnya. Tapi dalam beberapa tahun terakhir ini ada kecenderungan selalu lebih mahal. Nah, tentunya pasti ada sebab-sebab kenapa. Apa yang terjadi, Pak Sutarto? Nah, sebenarnya saya tidak sependapat kalau karena produktivitas. Tidak, produktivitas kita itu sebenarnya sudah cukup bagus. Persoalan mendasarnya adalah persoalan dari hulu ke hilir. Ini yang perlu kita benahi. Nah, kalau kita bicara hulu, penguasaan lahan oleh petani kita itu sangat sempit. Dan bahkan cenderung beberapa petani itu hanya petani penggarap. Yang dia tidak dengan kondisi yang lebih dari 50%, yang luas lahannya hanya kurang dari 0,5 hektar, itu artinya di situ tidak terjadi efisiensi, tidak efisien. Nah, itulah yang menyebabkan mulainya kenapa harga mahal. Jadi masalah lahan ini yang pertama. Yang kedua, mata rantai ini terlalu panjang sampai ke tingkat konsumen. Jadi di lapangan itu macam-macam. Bahkan di samping itu juga ada hal-hal yang di luar kekuasaan petani, di luar kekuasaan penggilingan, itu yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu misalnya. Ini terjadi. Nah, berikutnya lagi di sisi hilir, itu semua tahu bahwa penggilingan padi kita itu terlalu banyak. Saya pernah di sini juga menyampaikan bahwa penggilingan padi kita itu pada dasarnya hanya bekerja 3 bulan. Bayangkan kalau kita hanya bekerja 3 bulan, padahal harus hidup 12 bulan. Nah, inilah yang menyebabkan tidak efisien lagi. Sehingga terjadilah satu persaingan di antara mereka. Yang kuat pasti yang menang. Kenapa? Karena yang kuat ini juga mencoba untuk membeli berapapun harganya, pasti dia akan membeli. Nah, kemudian berikutnya lagi, persoalan yang mendasar lagi adalah bagaimana perdagangan beras ini di lapangan. Apa yang terjadi? Nah, perdagangan beras ini memang kita tahu ini bertingkat, sangat bertingkat. Mulai dari siapa yang membeli gabah di lapangan itu dari tengkulak. Tengkulak ini sebenarnya pada dasarnya tidak sepenuhnya jelek. Tapi semua tahu pasti dia menekan harga. Karena sistem ijon dan sebagainya terjadi di sana. Nah, kemudian dia menjual kemana? Mereka ini adalah tangan-tangan dari pengusaha-pengusaha penggilingan. Pasti penggilingan harus punya tangan-tangan seperti itu. Lah, tapi ini kan memperpanjang mata rantai. Dari penggilingan kecil itu nanti kemudian dibeli oleh penggilingan besar. Penggilingan besar kemudian dikirim lagi ke pasar induk. Terlalu panjang dari pasar induk kemudian baru ke pengecer-pengecer. Bahkan itu mungkin melalui distributor dulu. Jadi begitu panjangnya. Nah, inilah yang sebenarnya tentunya pemerintah perlu memotong mata rantai yang begini panjang ini supaya terjadi efisiensi. Jadi tidak terjadinya efisiensi itu mulai dari hulu karena luas lahan yang sempit, kemudian dari aspek pengolahannya. Setelah itu dari aspek perdagangan beras itu sendiri. Oke, ini kan kita tahu bahwa masyarakat ekonomi ASEAN hanya mungkin hitungan jam barangkali, karena sesaat lagi sudah mulai berlaku. Imbasnya apa, Pak, dengan kondisi bahwa harga beras kita yang termahal? Iya, ini sebenarnya berbahayanya itu begini. Kalau itu betul-betul dibebaskan, tapi saya membaca bahwa mendengar juga bahwa nampaknya beras ini masih bisa diberlakukan sebagai special product yang bisa negosiasi, jadi belum dibebaskan sepenuhnya. Nah,
Kalau nanti dibebaskan, pasti kita dari aspek harga saja itu kita sudah kalah bersaing. Kalau kualitas saya yakin kita bisa bersaing. Tetapi harga kita memang situasi sekarang ini adalah kita posisi. Jadi kualitas beras kita tidak juga ada di bawah dari beras-beras kita yang ada memiliki di ASEAN. kok. Jadi kalau orang mengatakan oh beras dari negara tetangga kita itu lebih bagus, kita punya. Mau yang wangi punya. Mau yang pulen, artinya yang lembek, kita punya. Mau yang keras punya. Jadi permasalahan memang hanya di harga? Terutama di harga. Inilah bagaimana harga ini untuk bisa kita perbaiki. Dan menurut kita, kalau lahan petani itu katakanlah sekitar 2 hektar, itu sebenarnya dengan harga yang sama dengan di Vietnam maupun di Thailand dan juga di Myanmar, itu petani sudah pasti untung. Tapi bagaimana kalau ini hanya 1/4-nya bahkan 1/5-nya? Nah, pasti tidak petani tidak menikmati. Jadi itulah yang. Tapi ini berarti pekerjaan rumah yang berat dan juga memerlukan waktu panjang ya Pak, khususnya terkait masalah lahan. Ya, betul. Makanya waktu pemerintahan, mulai dari pemerintahan yang lama pun selalu memberikan perhatian kepada bagaimana membuka lahan-lahan baru. Jadi kalau dulu zaman Orde Baru ada 1 juta hektar di Kalimantan yang nampaknya juga belum berhasil dengan baik. Zaman reformasi kemudian ada lahan-lahan nganggur yang ada sekian juta hektar. Dan bahkan akhir-akhir ini saya sudah mendengar dari Menteri Pertanian bahwa akan ada lahan sekitar 8-9 juta hektar tetapi yang sudah tersedia sekitar 2 juta hektar. Nah, kalau ini betul-betul ada, saya kira pangan ini memang harus menjadi perhatian pokok. Jangan sampai kita nanti pangan kita itu tergantung kepada negara lain. Ini sangat berbahaya, terutama beras. Dan saya selalu menekankan juga jangan sampai budaya beras ini juga beralih kepada budaya non beras yang notabene itu harus impor. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita. Oke, tapi kan kita ketahui bahwa pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap sektor pertanian seperti berbagai insentif lalu juga bantuan terhadap pelaku pertanian. Bahkan ada komparasi dari nilai bantuan yang diberikan ya Pak ya. Kalau misalnya Indonesia 1 juta maka Indonesia diberikan sekitar 5 juta, Vietnam hanya 1 juta. Tapi ternyata itu masih lebih bagus. Apakah bantuan yang diberikan pada pelaku pertanian ini masih kurang atau tidak efektif atau gimana? Ada beberapa hambatan memang masih terjadi. Misalnya katakanlah masalah pupuk bersubsidi masih ada masalah di lapangan. Bantuan benih masih ada persoalan di lapangan. Nah, persoalan-persoalan lapangan ini memang tidak mudah karena begitu sempitnya dan begitu banyaknya petani padi. Katakanlah kita bicara padi tadi kan. Nah, petani padi kita ini kan sekitar 8,5 juta orang. Mohon maaf, sekitar 17 juta orang. Kemudian yang separuhnya itu adalah petani yang tidak memiliki lahan atau kalau punya lahan itu kurang dari 0,5 hektar. Jadi persoalan-persoalan mendasar inilah yang memang harus diselesaikan, bukan hanya sekedar memberikan bantuan tadi. Kalau lahan, saya punya pengalaman di beberapa daerah kalau yang lahannya luas, mereka petaninya makmur loh. Kalau kita misalnya datang ke daerah-daerah transmigrasi, daerah transmigrasi itu kan rata-rata mereka memiliki lahan sekitar 2 hektar. Petani padi makmur, petani jagung di Kalimantan Barat makmur. Nah, inilah yang sebenarnya harus menjadi program pemerintah, bagaimana memperluas lahan pertanian pangan. Dan supaya petani kita memiliki lahan yang luas dan kita nanti akan bisa efisien. Begitu efisien, harga ini bisa bersaing dengan ASEAN. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan dialognya Pak Sutarto, namun saya harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kami masih berbincang dengan Sutarto Alimuso, Ketua Umum dari Perpadi. Pak, tadi kan kita tengah berbicara masalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pelaku pertanian. Ini jika Bapak diminta untuk menilai efisiensi dan efektivitas dari bantuan-bantuan tersebut, apakah sudah baik atau salah sasaran? Iya, kalau kita bicara kenyataan di lapangan pasti masih ada masalah. Itu kita harus akui bersama. Tapi sebenarnya pada situasi sekarang dengan yang saya sampaikan tadi, sebagian besar petani kita ini adalah petani yang tidak memiliki lahan, tidak mampu mengakses modal ke perbankan dan lain-lain sebagainya. Sehingga apa? Mereka itu masih memerlukan bantuan. Nah, bantuan inilah makanya dilakukan oleh pemerintah. Tapi kalau nanti petani kita itu sudah tadi itu lahannya 2 hektar atau bahkan lebih, itu sudah tidak perlu subsidi, tidak perlu apa, pasti akan jadi kuncinya ada di lahan, Pak. Kunci utamanya ada di lahan. Tapi kalau misalnya untuk Pulau Jawa kan sangat sulit sekali membuka lahan-lahan baru. Itulah kita juga begini, sekarang ini lebih dari 50% itu komoditas utama kita, padi, jagung, dan kedelai itu diproduksi di Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa ini tentunya harusnya konsentrasinya pada beras saja. Nah, sehingga apa? Jagung, kedelai, kita di luar Jawa. Luar Jawa kan potensinya masih ada. Bahkan saya selalu menghimbau lahan-lahan perkebunan yang sudah tidak efektif dan sebagainya. Bagaimana kita jadikan saja lahan pangan untuk memproduksi jagung. Jadi jagungnya supaya tidak impor dan supaya tidak menekan lahan yang ada di Pulau Jawa yang notabene Jawa ini diharapkan untuk memproduksi beras. Soalnya kalau kita memproduksi beras di luar Jawa itu perlu sarana kan, artinya perlu bendungan, dan perlu itu yang sulit. Air, dan itu yang tidak mudah dan perlu biaya besar tentunya. Tapi secara tanah ini tidak masalah, Pak? Ya, itu tanah itu kan masalah teknologi. Jadi kalau kita bicara tanah, apakah tidak bisa, wong di di Timur Tengah saja kita bisa kok mengubah lahan yang begitu kering bisa menjadi lahan pertanian. Tapi ini solusinya jangka panjang semua nih Pak, masalah lahan, lalu mengubah mindset atau mata pencarian dari petani palawija misalnya harus menjadi petani padi. Di Indonesia itu pada dasarnya tidak ada petani khusus. Jadi biasanya palawija itu ya padi, palawija. Nah, sebenarnya jangka pendek memang masih bisa dilakukan. Karena kita juga punya pengalaman tahun 2008, 2009 kita juga tidak impor, 2013 kita juga tidak impor beras. Nah, ini bagaimana melakukannya? Kita masih punya peluang sebenarnya untuk meningkatkan produktivitas. Apa, Pak? Nah, produktivitas ini tentunya dengan cara ketepatan sarana. Ketepatan apa? Jenisnya harus tepat, misalnya benihnya harus datangnya tepat, jenisnya tepat, kemudian pupuknya datangnya tepat. Kalau ini tepat semua, kita masih punya peluang. Meskipun cuacanya yang tidak tepat, Pak. Ya, tentunya ada prioritas-prioritas dan kita harus menyesuaikan cuaca. Karena kita bisa, katakanlah misalnya daerah kering. Kita pernah berhasil di daerah kering itu dengan melakukan teknologi. Teknologinya apa? Padi gogor rancah. Jadi sebenarnya ada teknologinya. Dan kita sudah punya teknologi. Sudah punya. Nah, itu yang kadang-kadang dilupakan. Mestinya kan kemarin itu terjadi El Nino. El Nino sampai bulan Desember. Apa yang harus dilakukan? Mestinya bulan November itu kita harus musim tanam. Sudah mulai dengan sistem gora tadi. Nah, gora ini harus digalakkan. Jadi seperti itulah. Ini yang tentunya peluang untuk meningkatkan produktivitas masih bisa, karena kita rata-rata baru 5 ton, 5,3 kalau tidak salah. Jadi potensi sampai 6-7 ton itu masih bisa. Oke, jadi kita masih bisa mengejar ketahanan pangan di 3 tahun ke depan, itu masih bisa, masih ada kans. Insya Allah kita harus optimis dan menurut saya bisa. Karena apa? Karena apalagi saya tahu bahwa Kementerian Pertanian sekarang mendapatkan anggaran yang begitu besar. Saya kira sudah 2 kali lipat bila dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau ini betul-betul bisa kita
lakukan secara efisien dan efektif di lapangan, tepat waktu dan sebagainya, saya kira kenapa kita tidak bisa untuk mencapai swasembada beras 3 tahun ke depan ini. Oke, satu lagi Pak, ada wacana kehadiran Badan Otoritas Pangan Nasional. Ya. Menurut Bapak ini diperlukan? Ya, sebenarnya begini, yang selama ini kan yang menjadi persoalan pokok ini kan bagaimana mensinergikan kegiatan hulu sampai hilir. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa terjadi persoalan-persoalan baik di hulu sampai dengan hilirnya. Ini yang mestinya dikerjakan secara holistik, sinergi. Nah, siapa yang mensinergikan? Mestinya tentu pasti presiden. Nah, presiden harus punya tangan. Nah, menurut Undang-Undang nomor 18 itu sudah diamanatkan Badan Otoritas Pangan. Nah, Badan Otoritas Pangan inilah yang nanti harus mensinergikan hulu ke hilir ini tadi. Nah, inilah perlunya adanya Badan Otoritas Pangan tadi. Tapi apakah berarti Bulog masih diperlukan? Oh iya, Bulog nanti bagian dari tangannya otoritas pangan ini untuk stabilisasi dan supaya diketahui bahwa saya termasuk yang yang berpikir dan melaksanakan bahwa beras ini atau pangan ini tidak boleh dibebaskan, pasar bebas, tidak mungkin. Ini adalah pangan pokok kita. Sehingga apa? Harus ada tangan yang betul-betul menangani sebagai stabilisator. Nah, itulah Bulog. Peran Bulog untuk sebagai stabilisator. Jadi bukan Bulog untuk mencari untung semata. Tapi dia harus mampu menjadi stabilisator. Stabilisator siapa? Menjaga harga di tingkat produsen tidak jatuh, petaninya terjamin harganya, dan juga menjaga harga di tingkat konsumen tidak melonjak. Sehingga apa? Terjadilah harga yang stabil. Saya kira semua masyarakat itulah yang dikehendaki. Baik Pak, terima kasih banyak, masukannya berharga sekali. Terima kasih atas kehadirannya juga di Berita Satu TV. Terima kasih kembali Mbak Ani.